Anda kembali di Economic Update CNBC Indonesia 2023 masih bersama saya Safrina Nasution dan kita akan lanjutkan dialognya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, kita lanjutkan kembali dialog kita. Nah, dalam hal ini mungkin Pak Luhut, masa depan hilirisasi minerba ini akan seperti apa? Pak Luhut sering bilang juga bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah legacy untuk masa depan. Apa yang Anda lihat 30 until 50 years from now, Pak? Ya sekarang kalau saya bilang ya, kalau semua kita kerjakan, sebenarnya kalau kita continue seperti ini aja, konsisten seperti ini, 10 tahun ke depan, jangan aneh-aneh gini terus saja. Kita kan sekarang baru downstreaming tadi, nikel. Kita sudah masuk koper nih, masuk tin, masuk boksit, kelapa sawit, siwit. Ini kan semua nanti terintegrasi lagi. Kita punya ada silika, ada punya macam lagi. Ya siapa yang mau lawan kita? Pendidikan kita jalani dengan bagus, kompak kita semua. Ya ganti-gantian aja, jadi presiden pun tidak akan habis-habis yang mau dikerjain tuh. Siapapun presiden, jangan takut nanti, percaya sama saya, read my lips. Siapapun presidennya, kalau memang presidennya mau kerja, kecuali hanya mau jadi presiden doang. Tapi kalau kau mau presiden seperti Pak Jokowi, ya, saya kerjanya nggak bisa habis. Itu Pak Jokowi itu satu hari bisa rapat 4 item loh, 4 agenda, 4 macam masalah. Ya, bisa 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Begitu banyaknya masalah di Republik ini. Tapi apakah selesai? Enggak juga, masih banyak yang belum selesai. Jadi siapapun jadi presiden ke depan, itu yang masih muda mungkin sekarang masih di UI, dia baru tingkat 3-4, mungkin dia jadi presiden juga nanti pada waktunya masih banyak masalah lain lagi. Dan Pak Luhut, ini juga masih mengenai hilirisasi. Saya tentu ingin bertanya, kan kemarin per 20 Juni sempat ke Gresik, Pak, bersama dengan Presiden Jokowi juga udah ngelihat smelter dari Freeport, ada juga copper foil pabrik di Gresik. Fasilitas copper foil tersebut apakah sudah cukup untuk menampung produksi katoda PTFI dan juga bagaimana rencana industrialisasi tembaga ke depannya? Ini kan yang baru ya Pak ya? Jadi gini nih Safrina ya, smelter yang kita buat sekarang di Gresik, itu bisa mengekstrak 50 ton emas per tahun. Saya ulangi, 50 ton emas per tahun. Dan 600 ton perak. Jadi kalau selama 60 tahun ini, Freeport ada di Indonesia tuh 60 kali 50 kan? Berapa? 3.000 ton. 3.000 ton. Kalau 1 miliar 1 kilo itu kan sama dengan berapa tuh? 3.000 triliun kan? Sama dengan 250 miliar dolar. Kalau 250 miliar dolar kalau udah bikin banyak infrastruktur Republik ini, kemana itu barang? Itulah salah satu dampak hilirisasi. Itu baru satu layer. Layer satu lapisan. Lapisan berikut seperti tadi copper foil. Itu baru 100 ton dari 600 ton yang diproduksi. Yang 500 ton lagi itu kita bisa bikin macam-macam lagi. Belum kita sekarang masuk kepada industri photovoltaic yang akan kita bangun di Pulau Rempang, Batam sana. Itu yang menghasilkan nanti photovoltaic menghasilkan nanti sampai kepada solar panel. Itu bisa juga nanti kepada semiconductor atau semiconductor macam-macam tipenya. Akhirnya kita nggak ada masalah lokal konten lagi karena semua punya. Sekarang solar panel ini 80-85% diproduksi di Tiongkok. Jadi mereka sangat kompetitif. Tapi kita bahan bakunya silikanya di Indonesia. Ya kita bikin di situ. Nah saya bilang sama Amerika, kalian harus beli dari kami juga dong. Supaya karena kalian tidak mau beli dari Cina, ya udah beli dari kami. Ya. Nanti Eropa juga demikian. Nah apa yang saya mau sampaikan, posisi strategis Indonesia ini, Safrina, di 2 lautan besar dan 3 kontinen, itu memang betul-betul super strategis. Jadi kita, kalau kita kompak, kita bisa memainkan semua. Kita kan tidak pengen juga menjadi menguasai daerah orang lain.
Kita udah cukup besar, cukup luas, cukup punya banyak masalah. Ngapain kita cari urusan masalah lain lagi? Jadi kita konsentrasi ke dalam, perbaiki ke dalam kita, sumber daya manusia kita, pendidikan kita harus kita perbaikin. Makanya setiap industri yang ada dibangun di Indonesia Timur, itu kita buat politekniknya. Presiden bilang, Pak Luhut bikin politekniknya. Kenapa? Ya mana ada pendidikan di Indonesia Timur dulu diperhatikan dari Jawa. Nggak sempat kan? Sekarang karena ada tadi smelter di sana, ya jadilah tuh politeknik itu. Apakah sudah sempurna? Belum. Kenapa? Misalnya ada juga rakyat itu yang kena masalah lingkungan. Ya sekarang kita perbaikin kan, kita audit, kita perbaikin. Jadi saya kira perkembangannya ya seperti itu. Baik Pak Luhut, ini juga mungkin ada tentunya ingin bertanya mengenai penciptaan tenaga kerja dengan adanya progres hilirisasi yang luar biasa signifikan. Bagaimana juga Pak penggunaan tenaga kerja lokal dalam adanya progres hilirisasi ini, karena juga banyak sekali suara-suara juga sumbang mengenai mengapa investornya selalu China. Proyek Copper Foil itu tidak serahkan ya memang dari investor dari China dan juga investor ekosistem baterai dari China. Sebenarnya apakah hanya dari China sendiri yang ingin berinvestasi di Indonesia? Kualitas investasi dari China itu seperti apa juga Pak sebenarnya? Dan juga untuk penciptaan tenaga kerja. Sebenarnya dari Cina juga enggak. Kan Hyundai juga Korea, LG juga Korea, Jepang juga ada gitu. Amerika Ford juga ada, ya, tidak ada masalah juga. Ya Tesla mudah-mudahan ya ini kita lagi final touch untuk Tesla. Jadi mana aja sih. Tapi memang saya kan baru balik dari Cina itu saya udah pernah bilang tuh, memang mereka tuh research-nya maju banget. Kita kalah. Ya. Banyak negara-negara tuh kalah sama mereka itu sekarang. Jadi menurut hemat saya, ya siapa aja yang mau investasi ke Indonesia sih kita oke aja. Ya, Eropa juga kita ajak. Tapi mereka kalau bidang teknologi lithium baterai ini, mereka 5-6 tahun ketinggalan dari Cina. Oh ya, bisa mungkin 8 tahun. Jadi R&D lebih terpadu. Jauh lebih, saya kan udah lihat R&D mereka tuh. Wah hebat sekali. Makanya saya bilang banyak mungkin anak Indonesia kirim belajar ke sana. Kemudian mengenai orang asing, ya memang awal-awal kita harus akui banyak yang marah dulu sama saya. Lah memang nggak ada orang di situ. Sekarang WDB, penduduk WDB berapa coba guys? Itu kan cuma berapa? 40.000 dari anak baru lahir sampai yang mau meninggal. Sekarang pegawai di WDB berapa? 55.000 orang. Waktu-waktu groundbreaking kan saya ke sana. Saya tanya ini super truknya gimana? Ya sudah mulai lokal sebagian karena dilatih di Morowali. Tapi yang di Morowali dulu hampir semua dari Tiongkok. Kenapa? Ya nggak ada. Lah kan mereka juga sebagai pengusaha kan pengen cari kos yang lebih murah. Yang lebih murah kan lokal. Ya, tapi karena berita digede-gedekan bilang begini segala macam, jadilah terbentuk opini itu. Tapi sebenarnya sekarang kamu pergi aja di Morowali itu. Sekarang pekerjaannya udah 105.000, mungkin 7.500-an masih ada orang Tionghoa atau 8.000-an mungkin. Tapi kamu pergi Freeport, sudah hampir 60 tahun. Itu masih ada berapa? 7.000-an mungkin asingnya, atau 5.000-an. Dan kedepannya Pak, mungkin strategi apa Pak kedepannya untuk terus mendorong dan menarik investasi dari luar negeri untuk memajukan sebenarnya kalau Pak Safrina, orang kan datang investasi itu kalau dia lihat nyaman kan. Dia dapat return yang baik, untung yang bagus. Ya mereka datang. Tapi kalau dia pikirnya kan tempat lain banyak. Apa hanya Indonesia aja? Kan enggak juga. Tapi kalau seperti misalnya negara di teman-teman kita di Afrika yang tidak kondusif suasananya, ya mereka enggak ke sana. Jadi lagi-lagi kestabilan itu. Nah sekarang dia lihat trust itu ada. Dia lihat presiden kredibel, tidak terima uang, tidak curi-curi, kerjanya profesional, dia pakai tenaga-tenaga yang cukup profesional. Mereka melihat itu kan mereka punya kriteria-kriteria untuk itu. Jadi sebenarnya ya kita lihat aja jumlah investasi ke Indonesia kan tetap meningkat.